Angka kemiskinan yang tinggi masih menjadi salah satu masalah di Indonesia. Menurut BPS tahun 2023, tingkat kemiskinan di Indonesia sebesar 10,14% dari jumlah penduduk atau sekitar 27.542.770 jiwa. Sehingga, pada penelitian kali ini dilakukan analisis klasterisasi faktor-faktor penduduk miskin di Jawa Timur yang divisualisasikan melalui dashboard berikut ini. Dashboard Kemiskinan Jawa Timur tahun 2023. Selanjutnya untuk dataset, kami menggunakan dua data, yaitu data kemiskinan dan faktor kemiskinan. Untuk data kemiskinan, kami menggunakan beberapa variabel, diantaranya yaitu jumlah penduduk miskin, jumlah penduduk, indeks kedalaman kemiskinan, indeks keparahan kemiskinan, serta persentase penduduk miskin. Untuk data faktor kemiskinan, kami menggunakan variabel indeks kedalaman kemiskinan, indeks keparahan kemiskinan, jumlah penduduk miskin, tingkat pengangguran terbuka, rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah, jumlah penduduk, serta PDRB atas dasar harga berlaku. Selanjutnya, dapat dilihat bahwa penduduk miskin dari data historis, penduduk miskin di Provinsi Jawa Timur terdapat 4.188,81 ribu jiwa, yang dimana turun sebesar 0,03% dari tahun 2022. Untuk indeks kedalaman kemiskinan, yaitu adalah ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan, yang dimana naik sebesar 0,617% dari tahun 2022. Indeks keparahan kemiskinan tahun 2023 indeks keparahan kemiskinan memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin, yang dimana nilai indeks keparahan sama dengan tahun 2022. Lalu untuk selanjutnya, kita bisa melihat klasterisasi tingkat kemiskinan di Jawa Timur tahun 2023. Yang pertama, kita bisa melihat jumlah penduduk miskin di kabupaten perkotanya, misalnya seperti Tulungagung, didapatkan bahwa jumlah penduduk miskinnya sebesar 68.000 penduduk miskin, dan termasuk dari klaster 1, yaitu tingkat kemiskinannya itu rendah. Lalu di sini kita bisa melihat juga, bisa memilih klaster untuk mengetahui wilayah anggota klaster tertentu, misalnya seperti klaster 1 dengan tingkat kemiskinan rendah, anggota klasternya adalah sebagai berikut. Untuk klaster 2 dengan anggotanya sebagai berikut, serta klaster 3 dengan tingkat kemiskinan tinggi sebagai berikut. Selanjutnya, untuk mengetahui variabel apakah yang mempengaruhi variabel dependen, kita dapat menggunakan fitur pada dashboard seperti gambar di layar. Untuk variabel dependennya, kita bisa memilih variabel dependen apa yang ingin kita jadikan sebagai variabel dependen. Misalnya, ingin menggunakan jumlah penduduk miskin. Lalu, untuk variabel independennya, kita dapat memilih beberapa variabel yang sudah kita cantumkan di dataset tadi. Contohnya, misal kita menggunakan tingkat pengangguran terbuka, rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah, dan PDRB atas harga berlaku. Dengan fitur dashboard ini, kita bisa melihat summary dari data yang digunakan, lalu kita bisa melihat korelasi antar variabel yang kita gunakan sebagai berikut. Lalu kita juga dapat melihat hasil dari pemodelan regresi linier berganda sebagai berikut. Berdasarkan hasil pemodelan, dapat diketahui bahwa dengan alfa sebesar 5%, dapat diketahui bahwa variabel yang berpengaruh signifikan terhadap jumlah penduduk miskin adalah tingkat pengangguran terbuka dan juga rata-rata lama sekolah. Dari model juga dapat diketahui bahwa kebaikan model dari kesemua variabel prediktor ini itu menjelaskan 62,3% variabel dependen. Lalu kita juga dapat mendiagnostik model yang telah kita lakukan dengan fitur sebagai berikut.
Lalu kita juga dapat melakukan pengujian asumsi klasik dari model yang telah kita bentuk sebagai berikut. Ada uji homoskedasitas, ada uji autokorelasi, dan juga ada uji distribusi normal. Sekian dari dashboard yang telah kami buat. Mohon maaf atas segala kesalahan, baik yang disengaja dan tidak sengaja. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.